Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas topik pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pemilu 2024 ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 ada Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. Pasangan nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari ketiga kandidat pasangan calon tersebut, berdasarkan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei dan bahkan berdasarkan Realcon Komisi Pemilihan Umum, diprediksi bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini akan melenggang ke istana atau akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 sampai 2029. Tentunya keberhasilan pasangan Prabowo Gibran yang akan diprediksi menang dengan satu putaran ini tidak lepas dari beberapa faktor yang sangat determinan. Faktor yang pertama adanya keberadaan dukungan dari Presiden Jokowi terhadap Prabowo Gibran. Hal ini tidak bisa dinafikan dalam konteks politik elektoral di Indonesia karena Prabowo Gibran hari ini Prabowo terutama didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, salah satu putra sulung dari Presiden Jokowi. Artinya ada pertalian genealogis antara Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, tentunya akan ada dukungan elektoral yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap pasangan nomor urut 2. Hal ini terafirmasi teman-teman berdasarkan pemilih Presiden Jokowi pada pemilu 2019 yang kemudian memilih pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Nah, keberadaan Presiden Jokowi pada kontestan atau pada pasangan calon Prabowo Gibran ini tentunya ada sebagian besar pemilih Jokowi yang menentukan pilihan terhadap Prabowo Gibran karena mengikuti preferensi politik dari Jokowi, teman-teman. Nah, kemudian faktor lainnya adalah Presiden Jokowi memiliki seperangkat alat politik yang hari ini juga mungkin sedang menjadi bahan perdebatan oleh pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 karena Presiden Jokowi memiliki kekuatan yang sangat superior teman-teman, terutama bisa membantu pasangan Prabowo Gibran untuk menang dalam Pilpres 2024. Tentunya hal ini perlu pembuktian secara faktual teman-teman yang hari ini sedang dibahas ya tadi oleh pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 karena dan tanda petik adanya dugaan kecurangan. Tentunya untuk membuktikan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Tentunya perlu proses yang sangat panjang teman-teman. Kalau tidak salah pada Pilpres 2019 yang lalu teman-teman, raihan suara Jokowi Ma'ruf Amin itu sekitar 55,5%. Artinya Jokowi Ma'ruf Amin ini menang lebih besar dibanding kompetitor lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Prabowo dan Sandiaga Uno pada 2019 yang lalu itu memperoleh suara 44,5% ya kalau tidak salah. Nah, artinya dalam konteks ini dukungan pemilih pada Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019 yang lalu sekitar 55,5% ini sebagian besar juga menentukan pilihan politiknya mengikuti sikap politik Jokowi yang memilih pasangan Prabowo Gibran. Faktor yang kedua, teman-teman, faktor yang pertama tentunya sangat banyak sesuatu yang bisa digunakan oleh Presiden Jokowi dengan kekuatan yang ia miliki. Nah, selain itu juga karena beliau sebagai panglima tertinggi ya di Indonesia, tentunya tadi para pembantunya itu para menteri juga sangat nampak mendukung pasangan Prabowo Gibran. Terlebih para menteri juga ada yang hari ini menjadi ketua umum partai politik ya, baik pengusung maupun pendukung di Prabowo Gibran. Faktor yang kedua tentunya tidak lepas dari faktor Prabowo Subianto. Bagaimanapun, Pak Prabowo Subianto secara simbolik ini sudah memiliki keterkenalan yang besar di halayak publik. Bagaimana tidak, Pak Prabowo Subianto sudah tercatat 3 kali atau 4 kali sampai pemilu 2024 ini bertarung atau berlaga dalam konteks elektoral. Nah, oleh karena itu tentunya pemilih Pak Prabowo pada 2019 yang lalu dan juga dikonversi misalnya dengan dukungan pemilih dari pemilih Jokowi yang bermigrasi misalnya ke Prabowo Gibran, itu akan menambah kekuatan politik ya, akan menambah kekuatan politik dari Prabowo Gibran sehingga Pak Prabowo Gibran ini tadi diprediksi akan memenangkan kompetisi ini secara satu putaran, teman-teman ya. Kemudian juga karena faktor Prabowo juga didukung oleh sebagian besar partai politik ya. Di sana ada Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, PSI, PBB, Gelora, dan lain sebagainya. Dan faktor yang ketiga adanya faktor pemilih mula. Nah, faktor pemilih mula ini, teman-teman,
tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya dukungan atau keberadaan sosok Mas Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Perlu diingat bahwa sebelum Pak Prabowo menentukan cawapresnya Mas Gibran Rakabuming Raka, tentunya elektabilitas atau keterpilihan Pak Prabowo itu masih di bawah 50%, teman-teman. Nah, sedangkan ketika Pak Prabowo itu kemudian menentukan pasangan cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, inilah yang kemudian pilihan warga terhadap Presiden Jokowi pada 2019 yang lalu ini tadi bermigrasi ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya justru pilihan politik warga terhadap Presiden Jokowi pada 2019 yang lalu ini tertuju pada Ganjar Pranowo. Nah, kemudian karena dinamika politik yang semakin berkembang dan ditunjuknya Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, akhirnya tadi terjadilah migrasi suara atau pemilih dari Jokowi ke Prabowo Gibran. Nah, dalam bahasa lain teman-teman, hari ini faktor yang ketiga sangat determinan karena pemilih pemula, terutama generasi milenial dan generasi Z juga sangat melimpah atau menjadi salah satu faktor dominan dalam pemilu 2024. Dan hal inilah yang tidak disadari secara sesungguhnya oleh pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Teman-teman, bayangkan narasi yang dibangun oleh pasangan nomor urut 2, misalnya all in Prabowo Gibran, kemudian gemoy, Jokotin saja dan sebagainya, itu kan sesuatu yang kemudian lekat dengan anak-anak atau generasi milenial dan generasi Z, teman-teman. Terlebih mereka kan secara daftar pemilih tetap juga sangat dominan. Nah, oleh karena itu ketiga faktor inilah yang diasumsikan akan menjadi indikator kemenangan Prabowo Gibran. Itu faktor Pak Jokowi, kemudian faktor Pak Prabowo, dan yang terakhir ada faktor pemilih pemula atau adanya faktor Gibran Rakabuming Raka. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya dukungan dari partai politik ya, termasuk tadi ada ketua umumnya yang hari ini menjabat sebagai menteri, kemudian juga ada faktor influencer ya. Nah, influencer ini kan tentunya mereka memiliki followers yang sangat banyak, berjuta-juta atau ratusan ribu, baik itu di media sosial Instagram, kemudian media sosial TikTok dan lain sebagainya, ataupun YouTube. Nah, oleh karena itu ketika influencer ini melakukan personal branding terhadap pasangan Prabowo Gibran, tentunya para followers tadi akan mengikuti, karena biasanya para influencer juga atau artis-artis tertentu itu memiliki komunitas pecinta terhadap artis atau aktor tersebut, teman-teman, sehingga bagaimanapun followers tadi akan mengikuti preferensi politik dari sang influencer. Tak ayal jika pasangan Prabowo Gibran itu banyak diikuti oleh artis, aktor, dan influencer terkenal, teman-teman. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kemenangan yang diraih oleh Prabowo Gibran berdasarkan hasil quick count dan dari KPU sementara ini disebabkan oleh keempat faktor atau kelima faktor tadi, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena masih terbatasnya kekuatan dari pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 yang tidak melakukan counter attack atau counter strategi terhadap pasangan Prabowo Gibran, teman-teman. Artinya dalam hal ini Prabowo Gibran bisa meraih simpati dari kelompok-kelompok milenial dan kelompok-kelompok Gen Z ya, kelompok-kelompok Gen Z, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.